Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alfat dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat pemerintah kolonial Belanda. Nah, dalam materi ini saya mencantumkan dan akan menjelaskan dua perlawanan, yaitu yang pertama adalah perlawanan Patimura dan yang kedua adalah perang di Ponegoro. Oke, langsung aja kita ke materi. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama ada perlawanan Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matolesi atau yang dikenal sebagai Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 15 Mei 1817, tembak-menembak terjadi ketika Thomas Matolesi yang lebih dikenal sebagai Patimura memimpin perlawanan melawan Belanda untuk merebutkan benteng Dorsteg di Saparua. Dan perlawanan ini juga meluas ke wilayah lain, termasuk penyerangan benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Pertempuran sengit pun terjadi di benteng Dorsteg, Saparua, di mana Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran dan mendapat bantuan dari Batavia sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Setelah itu, Belanda memobilisasi pasukan militer Ternate dan Tidore, sehingga menyebabkan kekalahan bagi Patimura yang menyebabkan hukuman gantung beserta 3 rekannya atau pengikutnya. Sementara Marta Christina Tiahahu pun diasingkan ke Pulau Jawa yang akhirnya meninggal pada 2 Januari 1818. Nah, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari perlawanan Patimura ini? Di Pulau Saparua, Patimura memimpin perlawanan rakyat Ambon melawan Belanda. Penyerbuan ke benteng Dorsteg pada 1817 menandai keteguhan hati Patimura yang dibantu oleh 3 rekannya atau pengikutnya yaitu Antoni Rebok, Christina Martaktihahu, Philip Latumahina, dan Kapitan Said Perintah. Meski diakhiri dengan penangkapan dan hukuman gantung, perlawanan ini membuktikan keberanian dan tekad rakyat Ambon. Perlawanan Patimura dapat dipatahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura akhirnya bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Oke, lanjut ke perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro adalah perang terbesar yang dialami oleh Belanda. Perang di Ponegoro terjadi pada 1825 hingga 1830. Belanda pun mengangkat Jenderal de Kock sebagai perang panglima di Belanda di Jawa. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didukung oleh pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda sangat kesulitan menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro hingga menambah pasukan dari negeri Belanda. Namun, pasukan tersebut pun masih dapat dihancurkan oleh rakyat Diponegoro. Sehingga akhirnya pada 1827, Belanda memutuskan untuk memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu benteng yang menguasai daerah sekitarnya, yang untuk menguasai daerah pasukan lain sehingga dapat mempersempit ruang Diponegoro. Setelah itu, siasat benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Akhirnya, Belanda menggunakan tipu muslihat berupa penangkapan yang cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Padahal sebenarnya itu berupa penangkapan.
Setelah penangkapan, perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro pun melemah atau menurun, sehingga Belanda adalah memenangkan perang tersebut. Setelah penangkapan dan terjadilah di Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado pada 28 Maret 1830. Nah, kesimpulannya adalah Perang Diponegoro memimpin perlawanan besar melawan Belanda, dan perang Diponegoro ini adalah perang terbesar di Pulau Jawa, yang dipicu oleh penindasan dan campur tangan pemerintah Hindia Belanda di Keraton Yogyakarta. Meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap, dalam perundingan, perlawanan ini mencerminkan keberanian rakyat Jawa. Oke, selesai. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang perlawanan rakyat pemerintah kolonial Belanda. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.